Shalom pencinta kebenaran, puji Tuhan, kita akan mendengarkan lagi satu bagian firman Tuhan saat ini. Dan judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nats firman Tuhan diambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pencinta kebenaran, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengasihi Allah. Sekali lagi saya ulangi, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengasihi Allah. Itu sebabnya seluruh isi kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, disimpulkan oleh Tuhan Yesus dalam dua perintah, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya arti mengasihi Tuhan Allah? Tuhan Yesus menjelaskannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi, mengasihi Tuhan Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan lewat perbuatan, yaitu melakukan atau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita seringkali ketika memuji Tuhan, kita sering ucapkan, betapa kami mengasihimu Tuhan, betapa aku mengasihimu Tuhan. Kalau hanya berhenti sampai di situ, bukanlah sebatas itu mengasihi Allah. Pencinta kebenaran, mengasihi Tuhan Allah, melakukan perintahnya adalah perkara yang sangat penting. Sekali lagi saya katakan, mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan perintahnya adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena menyangkut akhir kehidupan manusia di dunia ini. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dari ayat ini, Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa syarat untuk masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Walau demikian, bukan berarti kita sanggup memperoleh keselamatan kita dengan usaha kita sendiri melakukan firman Tuhan, melainkan lewat iman kita kepada Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib dan juga mengasihi Dia lewat ketaatan kita melakukan perintah-perintahnya. Pencinta kebenaran, mengasihi Tuhan Allah lewat ketaatan kita melakukan perintah-perintahnya bukan saja kan membuat kita layak untuk masuk surga, tetapi kita juga disebut Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Banyak orang begitu bangga bisa berfoto bersama dengan seorang artis ataupun pejabat dan memajang foto tersebut di sebuah tempat yang mungkin gampang dilihat orang, karena itu merupakan satu kebanggaan bagi dia. Tetapi jikalau kita bisa menjadi sahabat Yesus, bukankah hal tersebut sesuatu yang sangat mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga? Pencinta kebenaran, jika kita mengasihi Tuhan Allah dengan terus berusaha melakukan perintahnya, maka Tuhan Yesus menjanjikan kasih yang khusus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sungguh luar biasa. Saat kita berdoa, kita selalu berkata Bapa kami yang di surga. Jadi seolah-olah kita ada di bumi, Bapa ada di surga. Tetapi jika kita mengasihi Tuhan Allah dengan menaati perintahnya, maka Tuhan Yesus dan Allah Bapa dikatakan datang dan diam dalam diri kita. Itu berarti bentuk penyertaannya atas hidup kita dan dengan segala berkat-berkat. Pencinta kebenaran, mengasihi Tuhan Allah, semua orang percaya sebenarnya bisa melakukannya. Karena di dalam diri setiap orang percaya, firman Tuhan berkata, telah dikaruniakan Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan juga untuk menyanggupkan kita
melakukan perintah-perintahnya. Jadi untuk melakukan firman Tuhan Allah bukan dengan kekuatan kita. Karena jika dengan kekuatan kita pasti tidak mampu. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan meminta Bapa supaya mengirimkan Roh Kudus, yaitu Roh penolong dalam diri kita. Bukan saja menolong kita dalam masa-masa pergumulan hidup, tapi Roh Kudus juga akan menolong kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan perintah-perintahnya." Pecinta kebenaran, di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu. Dan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Perhatikan, yang mengerjakan kita bisa mengasihi Tuhan dengan menaati firman-Nya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagian kita apa? Bagian kita adalah dengar-dengaran akan suara Roh Kudus itu, karena kadang-kadang Roh Kudus itu Dia berbicara pelan-pelan. Kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Karena setiap kali ada pilihan di depan mata, apakah kita melakukan firman Tuhan atau melakukan kehendak kita, maka Roh Kudus pasti berbicara, lakukan kehendak Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita mengeraskan hati. Kita lebih mendengar suara hati kita sendiri. Padahal kita tahu hati kita ini telah berdosa. Pencinta kebenaran, sadarlah bahwa hidup di dunia ini bukanlah tempat kita selamanya. Mazmur 90 ayat 10a berkata, "Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Waktu itu sangat singkat. Karena itu jadilah orang percaya yang bijak, yang selalu mempersiapkan diri dengan sebaiknya, dengan mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya." Jangan korbankan kasihmu kepada Tuhan. Jangan korbankan ketaatanmu kepada Tuhan hanya karena engkau mencintai, hanya karena kecintaanmu akan dunia ini. Sebab apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Pencinta kebenaran, kasih Tuhan Allah adalah kasih yang paling kuat yang pernah ada. Itu adalah ikatan yang menarik kita kepada Tuhan Allah dan memotivasi kita untuk mengasihinya dengan melakukan kehendak-Nya. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia. Pencinta kebenaran, dimanapun berada, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.